Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Mandua Nganjuk. Selamat bergabung, selamat menjadi siswa-siswi Mandua Nganjuk. Semoga selama kalian menjadi siswa Mandua Nganjuk, kalian siap menjalankan tugas belajar dengan baik dan mematuhi menjalankan tata tertib Mandua Nganjuk dengan penuh amanah. Saya perkenalkan diri, nama saya Maid Amir. Saya selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Mandua Nganjuk. Mohon untuk disimak. Baik, akan saya jelaskan beberapa hal. Mohon untuk diperhatikan dan disimak sebaik-baiknya. Saya mulai yang pertama untuk program kelas Mandua Nganjuk. Di Mandua Nganjuk itu ada yang pertama kelas unggulan namanya ya. Jadi kelas unggulan ini ada 3 kelas. Yang pertama unggulan MIPA, unggulan IPS, kemudian unggulan tahfidz. Untuk unggulan MIPA, ini berarti anak-anak yang mempunyai kompetensi di bidang IPA. Yang IPS ini berarti anak-anak yang mempunyai kompetensi di bidang IPS. Kemudian yang unggulan tahfidz ini adalah anak-anak yang memiliki hafalan-hafalan Al-Quran. Namun untuk bisa masuk ke dalam unggulan-unggulan tersebut itu anak-anak nanti akan mengikuti seleksi lagi ya. Jadi nanti pada saat kalian selesai matsama itu nanti akan mengikuti seleksi untuk bisa masuk di unggulan MIPA, IPS ataupun tahfidz. Kemudian kelas unggulan yang kedua adalah kelas reguler. Kelas reguler ini juga ada kelas MIPA, ada reguler IPS, kemudian ada reguler agama ya. Bedanya ini berarti tidak melalui seleksi. Jadi setelah kemarin kalian mengikuti tes tahap pertama itu langsung dikelompokkan sesuai dengan minat ke dalam kelas MIPA, IPS dan agama. Kemudian selanjutnya adalah kelas MA Plus keterampilan. Ini ada 4 jurusan: multimedia, tata boga, tata busana dan robotika. Nah, ini adalah bagi kalian untuk kelas 10 yang baru ini nanti akan diberi angket untuk memilih daripada jurusan-jurusan tersebut sesuai dengan minatnya kalian. Kemudian kelasnya nanti akan dikelompokkan menjadi sistem blok. Jadi setiap mapel-mapel keterampilan tersebut nanti akan mengelompok secara tersendiri dari berbagai jurusan baik MIPA, IPS ataupun agama menjadi satu kelas lagi dengan sistem blok dengan jurusan masing-masing ini ya. Selanjutnya saya jelaskan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk ini kurikulum yang dipakai adalah K13. Sama seperti halnya pada saat kalian di SMP atau di MTS. Namun di masa pandemi ini dari kurikulum K13 ini direduksi menjadi kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini ada beberapa pengurangan. Yang pertama adalah masalah jam belajar ya. Jam belajarnya itu dimulai dari jam 7 sampai sekitar jam 13. Kemudian juga ada beberapa mapel yang mungkin jumlah jamnya dikurangi karena hanya sampai di jam 13 saja. Oke, kemudian sistem pembelajarannya bagaimana? Yaitu kita masih menggunakan sistem daring. Jadi kalian belajar di rumah menggunakan HP, laptop ataupun komputer PC ya. Namun yang sering digunakan itu adalah HP. Jadi tolong untuk paketan internetnya harus selalu siap sedia untuk pembelajaran sistem daring tersebut.
Selanjutnya adalah ini yang perlu kalian ketahui, bahwa dalam 1 tahun ini ada 2 semester ya, semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember, sementara genapnya nanti dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Setiap akhir semester ganjil pasti akan ada sistem evaluasi atau ujian. Namanya adalah PAS untuk penilaian akhir semester ganjil, dan PAT ini untuk penilaian akhir semester genap. Nah, semua ini nanti sebagai syarat untuk kenaikan kelas, maka wajib kalian itu mengikuti ujian-ujian tersebut. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk pembiasaan di Maduang Nganjuk. Ini yang terpenting kalian harus ketahui ada yang pertama adalah SKI, yaitu syarat kecakapan ibadah. Ini teruntuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya. Bagi yang kelas 11 dan kelas 12 ini sudah tahu. Namun untuk kalian yang masih kelas 10, nah ini belum paham betul, maka saya sampaikan ini sebagai syarat, sebagai salah satu syarat juga untuk kenaikan kelas. Jadi di dalam SKI ini berisi daripada hafalan-hafalan surat yang ditentukan oleh madrasah yang wajib kalian ikuti dan kalian hafalkan, kemudian kalian setorkan kepada guru pengujinya masing-masing. Lalu juga ada KTI, namanya karya tulis ilmiah. Ini hanya dilakukan oleh anak kelas 11 di semester genap ya. Yang lain disebut kelompok wajib B ya, itu ada seni budaya, belajar sarkas, prakarya dan kewirausahaan. Sementara untuk kelompok peminatan ini sebagai ciri khas daripada jurusan tersebut. Karena MIPA, maka berarti kelompok peminatannya mapelnya ada matematika, biologi, fisika dan kimia. Sementara kalian juga akan mendapatkan materi lintas minat, yaitu bahasa dan sastra Inggris, kemudian ekonomi dan keterampilan. Jadi jangan kaget nanti kalian jurusan MIPA juga akan mendapatkan materi tambahan namanya lintas minat. Ini ada mapel-mapelnya, bahasa dan sastra Inggris, ekonomi, kemudian juga keterampilan ya. Nah, ini keterampilan ini hanya berlaku untuk kelas 10 dan kelas 11 saja. Kenapa? Karena MA+ keterampilan itu baru dimulai di tahun 2020 kemarin. Nah, ini semua wajib kalian penuhi, wajib kalian ikuti, jangan sampai bolong, dan diusahakan nilainya harus di atas KKM. Karena kalau di bawah KKM nanti akan terancam kalian tidak bisa naik kelas. Untuk jurusan IPS, nah ini ada kelompok wajib sama seperti MIPA ya. Di kelompok peminatan yang berbeda. Nah, karena IPS maka ada pelajaran geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kemudian ada tambahan lintas minat. Di sini ada bahasa dan sastra Inggris, biologi dan keterampilan ya. Nah, keterampilannya ini ya sesuai dengan peminatan kalian itu. Ada yang multimedia, tata boga, tata busana atau robotika ya. Nah ini semua juga wajib kalian ikuti, wajib kalian penuhi, dan diusahakan nilainya harus di atas KKM. Ini penting ini ya. Selanjutnya untuk jurusan agama sama seperti IPA dan IPS, ada kelompok wajib. Ini wajib A, wajib B ya. Ini mapelnya sama. Nah, ini pada peminatan ini yang berbeda. Karena jurusannya agama, maka ini mapelnya ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih dan bahasa Arab. Sementara lintas minatnya ini ada 4 malah ya.
bahasa dan sastra Inggris, kimia, biologi, serta keterampilan. Khusus untuk kelas unggulan tahfidz nanti ada tambahan lagi mulok, mapelnya adalah ilmu qiraat. Nah ini tolong dipersiapkan semuanya bagi kalian yang masuk ke jurusan masing-masing mulai dari IPA, IPS, dan juga agama. Ini wajib diikuti dan diharapkan juga nilainya harus di atas KKM. Baik, ini saya sampaikan juga untuk jadwal KBM di kurikulum darurat. Jadi pelajaran dimulai dari jam 7 sampai jam 13.15. 1 jamnya adalah 45 menit. Jadi jam pertama ini mulai dari jam 7 sampai jam 7.45. Maka nanti ketika sudah mulai masuk pelajaran disiapkan mulai mulai dari jam 7 kalian harus siap sedia di depan laptop ataupun mungkin HP, karena Bapak Ibu guru nanti akan mengajar mulai jam tersebut ya. Hanya sampai di jam 13.15 saja. Nah, ini saya juga sampaikan untuk nama-nama guru beserta kodenya. Nah, kodenya ini nanti harus kalian ketahui karena di jadwal pelajarannya nanti akan disampaikan kepada kalian melalui wali kelas, itu adalah berupa kode-kode ini. Ya. Yang pertama, Bapak Imam Basori ini selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk ya. Lalu Bu Siti Junainah mengajar kimia, Bu Aminatus mengajar biologi, Pak Sugito matematika, Bu Minarsi bahasa Inggris, Pak Faisal biologi, Bu Enis bahasa Inggris, Bu Endang matematika, Bu Sri Dayati PPKN, Bu Miftahul Hidayah bahasa Arab, Bu Nur Kemaria ekonomi, Bu Titik Nur Hayati bahasa Indonesia, Pak Taufik Penjas, Bu Suswati matematika, Bu Nur Saadah ini prakarya dan perusahaan, Pak Mariono geografi, Bu Dewi biologi, Bu Nyani seni budaya, Bu Lisa Al-Quran hadis, Pak Yonarsudin ini bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Pak Yudi ini mengajar bimbingan karir atau BK, Bu Nurul Maida matematika, Pak Zainal Panani PPKN, saya sendiri Pak Maid Amir mengajar kimia, Pak Wahib Abdul Rosad ini akidah akhlak, Bu Tati VG, Bu Arjunina bahasa Inggris, Pak Suwandi bahasa Inggris, Pak Masrur ini Penjas, Bu Siti Ma'awanah ekonomi, Pak Barok Al-Quran hadis, Pak Abdullah fisika, Bu Windy matematika, Bu Rai sejarah, Bu Agustina bahasa Inggris, Pak Abdul Malik Hasan VG, Pak Eko sejarah Indonesia, Bu Miftahur Rahman ini Al-Quran hadis, Bu Dianovila sejarah, Pak Muntaha ini bahasa Arab. Nah, ini masih ada lagi Pak Haris ini akidah akhlak dan prakarya, serta juga mengajar keterampilan ya nanti. Kemudian Pak Waro SKI, Pak Darmanto TIK dan keterampilan, Bu Binti ini mengajar sejarah dan sosiologi, Bu Himatani Azhari bahasa Indonesia, Pak Arif Mardika ini seni budaya, Bu Isnatin bimbingan karir, Pak Arif Mahmudin akidah akhlak, Bu Lulu SKI, Pak Pugu Tomo sosiologi dan keterampilan, Pak Munhamir ini fikih ya dan usul fikih style ilmu qiraat, Bu Wiwi Penjas, Bu Rinda geografi, Bu Aina ilmu tafsir dan ilmu hadis, Bu Azizah Farida ini fisika, Pak Nur Aziz ini PPK dan sejarah. Saat terakhir Bu Fusna mengajar bahasa Arab. Nah, ini guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk, harap untuk kalian kenali masing-masingnya ya. Selanjutnya saya sampaikan untuk keterangan tentang MA plus keterampilan. Ada 4 jurusan tadi ya. Jadi 4 jurusan ini adalah kalian nanti akan diberi angket dan akan memilih masing-masing jurusan. Saya harapkan nanti tidak usah ikut-ikutan teman-temannya. Yang penting kalian memiliki minat dan kompetensi di masing-masing jurusan tersebut, sehingga
siswanya di dalam masing-masing jurusan ini tidak sampai jomplang. Ada yang terlalu banyak, ada yang sangat kurang sekali. Nah, kemudian bagaimana mapel keterampilan ini nanti akan dilaksanakan? Jadi mapel keterampilan ini ada tambahan 6 jam pelajaran, ya, 6 jam pelajaran setiap minggunya. Itu nanti dibagi menjadi 3 hari, jadi setiap hari itu tambahan 2 jam, ya, 2 jam selama 3 hari, genap 6 jam. Nah, teknisnya bagaimana? Nanti teknis daripada kelas keterampilan ini adalah dengan menggunakan sistem blok. Jadi pada saat nanti jadwal keterampilan itu ditampilkan, ketika sudah ada jadwal keterampilannya, nanti kalian akan mengelompok sesuai dengan jurusannya masing-masing. Misalkan jam keterampilan itu adalah jam ke-3 dan 4 atau jam ke-5 dan 6, maka pada jam tersebut masing-masing anak yang sudah memilih jurusan-jurusan tersebut keluar dari kelasnya masing-masing, baik itu dari IPA, dari IPS atau agama, meluncur menuju ke kelas yang sudah ditentukan. Iya, masuk ke kelas multimedia, masuk ke kelas tata boga, masuk ke kelas tata busana atau robotika pada jadwal tersebut, pada jam tersebut. Itu namanya sistem blok, ya. Nah, kelas tersebut adalah kelas kelas yang nanti akan kalian penuhi, akan kalian lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh madrasah. Nah, ini tentang MA Plus keterampilan dan teknisnya. Bagi kalian yang masih belum paham, nanti bisa langsung ditanyakan kepada wali kelas masing-masing, atau kalian tanyakan kepada saya langsung di bidang kurikulum, ya. Dipersilahkan. Selanjutnya, terakhir saya sampaikan, ini yang lebih penting lagi adalah tentang syarat kenaikan kelas. Nah, ini ya. Yang pertama, kalian wajib menyelesaikan tugas-tugas semua mapel sebelum ujian akhir semester. Ini wajib hukumnya. Jadi bagi kalian yang tidak menyelesaikan, nanti akan dikenai sanksi, baik dari guru mapel, wali kelas ataupun pihak BK, ya. Selanjutnya kalian harus menyelesaikan SKI dan KTI tadi. Hafalannya harus disetorkan kepada guru pengujinya masing-masing sebelum ujian semester. Lalu mengikuti kegiatan ujian akhir, baik PAS ataupun PAT, ini wajib hukumnya. Kemudian tidak boleh memiliki nilai di bawah KKM, ya. Bagi kalian yang kompetensinya atau potensinya masih rata-rata ke bawah, wajib segera mungkin untuk meningkatkan efektivitas belajar kalian, ya, karena pelajaran di SMP atau MTS tidak sama dengan pada saat di aliyah ini. Tentunya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, dimohon dengan sangat bagi kalian yang baru saja masuk ke madrasah aliyah, ini sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri, belajar dan belajar terus, ya. Nah, ini selanjutnya tidak boleh memiliki nilai ekstrakurikuler di bawah B. Jadi minimal itu harus B, ya, minimal harus B. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting sekali, yaitu kalian harus memiliki perilaku yang baik dalam satu semester ini. Misalkan kalian bolos, tidak memberikan keterangan surat dan sebagainya, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan SKI, KTI, ya kan? Nah, ini menjadi catatan tersendiri dari pihak BK. Ketika nanti akan dikumpulkan poin-poinnya, nanti akan menjadi kendala kalian, sehingga akan menjadi hambatan untuk bisa naik kelas. Jadi seperti itu, ya.
Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nantinya akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kalian semuanya. Bagi yang masih belum paham bisa nanti menghubungi saya atau bisa melalui wali kelas untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.